Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Erik Yana Yahya dari kelas XTJ-3 dengan absen 10 akan membahas mengenai perangkat komputer yang telah saya buat di PPT ini. Jadi perangkat komputer itu merupakan sebuah komponen fisik dan non-fisik yang membentuk sebuah sistem komputer yang biasa digunakan di device kita, apalagi di laptop, HP maupun di PC. Dia itu terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan juga perangkat brainware. Jadi pengertian hardware sendiri ialah itu sebuah perangkat keras yang memiliki komponen fisik atau bisa dibilang berbentuk fisik yang bisa kita sentuh dari sistem komputer atau perangkat elektronik yang dapat kita lihatnya. Jadi hardware itu terbilang fungsional dan dia itu juga terukur karena setiap perangkat keras sendiri itu memiliki fungsi spesifik, baik untuk memproses, menyimpan atau menampilkan data sebagai output. Dia itu juga mendukung kinerja sistem kita karena ya tanpa hardware, software tidak dapat dijalankan secara optimal. Jadi hardware sendiri memiliki klasifikasinya, yaitu nomor 1 perangkat masukan atau yang dipanggil sebagai input, perangkat proses, perangkat keluaran atau output, dan juga perangkat penyimpanan. Jadi perangkat input itu sebuah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer tersebut. Contohnya sendiri ada keyboard yang merupakan perangkat input untuk memasukkan data berupa huruf, angka atau simbol ke dalam komputer melalui tombol-tombol yang kita tekan. Ada juga mouse yang merupakan perangkat input yang berfungsi untuk menggerakkan kursor dan juga memilih perintah yang ada di layar komputer dengan cara digerakkan atau diklik. Mikrofon juga termasuk sebagai perangkat input. Dia itu memiliki fungsi untuk merekam atau memasukkan suara ke dalam komputer. Suara yang diterima akan diubah menjadi sinyal digital agar dapat diproses atau disimpan oleh sistem komputer tersebut. Jadi selanjutnya ada contoh perangkat proses. Nomor 1 itu ada CPU yang yaitu singkatan dari Central Processing Unit. CPU sendiri merupakan sebuah otak dari sistem komputer yang kita miliki, yaitu berfungsi untuk mengolah data dan juga menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Yang nomor 2 ada contohnya itu motherboard yang merupakan papan sikur utama untuk menghubungkan seluruh komponen komputer seperti CPU, GPU RAM dan lain-lain. Ada juga GPU yang merupakan singkatan dari Graphics Processing Unit yang merupakan perangkat untuk memproses atau rendering data grafis baik secara visual. Jadi GPU ini memiliki peran penting karena dia itu yang bertugas untuk menampilkan gambar atau rendering sebuah gambar, video, dan juga animasi, terutama pada game dan juga aplikasi desain. Ada juga perangkat output seperti monitor yang merupakan perangkat output yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk visual, teks maupun gambar dan juga video. Ada juga printer yang merupakan output untuk digunakan untuk mencetak hasil kerja komputer ke bentuk media fisik. Ada juga speaker yang merupakan perangkat output yang berfungsi untuk mengeluarkan suara dari komputer. Jadi kebalikannya dari mikrofon. Ada juga perangkat penyimpanan. Penyimpanan itu bisa dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu ada hard disk atau bisa dipanggil sebagai HDD yang merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data dalam kapasitas besar secara permanen. Ada juga solid state drive atau SSD yang merupakan media penyimpanan lebih modern yang menggunakan chip memory flash, yaitu memiliki kecepatan baca atau maupun tulis lebih tinggi kalau dibandingkan dengan HDD karena dia itu merupakan untuk lebih modern lah. Flash disk itu merupakan perangkat penyimpanan portable yang menggunakan memori flash, yaitu ukurannya kecil dan juga mudah dibawa kemana-mana. Kalau zaman dahulu itu kita menggunakan yang dinamakan sebagai CD atau DVD yang merupakan penyimpanan optik yang menggunakan sinar laser untuk membaca dan juga menulis data, dan juga disering untuk digunakan menyimpan file, musik ataupun video. Selanjutnya ada perangkat lunak yang yaitu sekumpulan instruksi atau program yang mengatur jalannya komputer. Dia itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Nomor 1 ada sistem operasi atau yang biasa dipanggil sebagai OS, aplikasi, dan juga utility. Perangkat lunak sendiri itu memiliki sistem operasi
yang memiliki tujuan utama untuk mengatur dan juga mengendalikan seluruh aktivitas komputer serta menjadi penghubung antara pengguna dan juga hardware. Yang dua ada aplikasi, yang yaitu sebuah program yang digunakan untuk membuat atau melakukan sebuah tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada utility, yang yaitu sebuah perangkat lunak mendukung sebagai perawat ataupun pelindung yang juga mengoptimalkan kinerja dalam komputer tersebut. Jadi contoh di software di device kita, kalau di sistem operasi ada Windows, macOS, dan juga Linux, Android juga bisa. Kalau aplikasi contohnya itu ada Microsoft Word, Photoshop, Adobe Photoshop, ataupun Google. Kalau di utility ada beberapa antivirus dan juga Desk Cleanup. Selanjutnya ada yang dinamakan sebagai brandware, yaitu brandware tersebut itu merupakan orang yang menggunakan dan mengoperasikan sebuah komputer tersebut, contohnya sebuah programmer, operator, ataupun sebuah administrator. Jadi saya juga telah membuat sebuah contoh sistem komputer yang lengkap yang bisa dilihat di layar sendiri. Bisa dibilang high-end ya, saya mau kalau saya ada uangnya sih, kalau nggak ada ya udah. Jadi kesimpulan sendiri, ada ketiga kesimpulan yang bisa saya ambil, yaitu perangkat ini terdiri dari hardware, software, dan juga brandware. Ketiganya itu saling berhubungan dan gak bisa dipisah. Kalau dipisah ya pasti gak bekerja. Dan juga kalau pemahaman perangkat komputer itu penting banget untuk mengoperasikan teknologi secara efektif. Jadi that's all. Thank you, terima kasih. Ya, demikianlah presentasi mengenai perangkat komputer yang telah saya jelaskan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang komponen penting yang membuat komputer dapat bekerja dengan baik. Sekian dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.